Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma ya man huwa fi uluwika inun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfi syarifun, ya man huwa fi fi'li hamidun, ya man huwa fi dhati qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi atai kathirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu man aroda an-najata, setiap orang menginginkan keselamatan. Jadi wong pekok mawon sing boten pengen selamat. Wong kadang jenenge dudu selamat wae njaluke selamat, apa meneh jenenge selamat. Jadi setiap orang itu ingin selamat, pasti itu. Jadi enek-enek wong, ada orang hidup nggak pengen selamat, kayak ini dudu wong kaya ya ciri ya. Jangan-jangan Samsul iki dudu wong ciri. Maka fala najata lahu illa bil amali as-sholih. Tidak akan pernah ada keselamatan baginya kecuali dengan amal yang soleh, dengan amal yang bermutu, dengan amal yang layak, dengan amal yang mempunyai kualitas. Jadi jalan menuju selamat itu bekalnya adalah amal, tapi amalnya adalah amal yang solih. Solih itu layak, pantas, apalagi kepantasan lah, itu namanya solih. Pantas dilakukan oleh orang lain belum tentu pantas dilakukan oleh saya. Sampean itu kalau misalkan pemanen bakso yo pantas neng warung, pantas. Tapi mboten pantas nggih potongane kula neng warung. Mulane ya sampean dituku kena wae lah yo. Jadi kepantasan menurut seseorang maka belum tentu pantas menurut yang lain. Heru pantes sodako 10.000 tapi ora pantes kanggo Haji Marno. Ngono Pak Haji. Paham ya? Paham nggih? Nah, jadi ayah Pak Jinas itu kalau sodako 5.000 ora pantes. Maka soleh ini bukan hanya sekedar pantas, tapi memantaskan diri. Pakaian yang digunakan oleh orang lain belum tentu pantas untuk diri kamu. Ini namanya solih. Jadi amal yang solih itu adalah amal yang pantas, amal yang mempunyai kualitas. Wala tasduru al-a'malu as-solihatu illa anil akhlaqil hasanah. Tidak akan pernah ada amal yang soleh kecuali keluar
dari budi pekerti yang baik. Saya ulangi ya. Sul iki dicatet Sul. Wala tasduru al a'malu as-solihatu illa anil akhlaqil hasanah. Tidak mungkin amal soleh itu keluar kecuali dari orang yang mempunyai akhlak yang baik. Karena orang yang baik itu cenderungnya ya berbuat baik. Kalau orang jahat ya cenderungnya berbuat jahat. Ya kadang-kadang saja ada orang jahat cenderung baik. Kadang-kadang saja ada orang baik cenderung jahat. Namun jiwa baiknya tidak mungkin hilang. Ada orang dermawan, cuma ya kadang-kadang nggak memberi, kadang-kadang. Ya memang pas waktu itu nggak bawa, makanya nggak memberi. Tetapi ketika dia tidak memberi, tidak menghilangkan kedermawanannya. Ada orang pelit, ya kadang-kadang beri, kadang-kadang. Tapi memberinya tidak mampu menghilangkan pelit. Paham? Ada orang kadang-kadang males ngaji. Lagi ngaji ini gak iso ngilang rajin. Kecuali kalau terus menerus. Iki ben agak tersinggung titik. Di wong seneng aku nih sambil ngaji gitu. Paham ya? Jadi akhlak itu adalah bermula dari kebiasaan. Maka orang tidak akan mungkin baik tanpa membiasakan dirinya berbuat baik. Jadi nek sampean pengen menciptakan amal yang soleh harus membiasakan soleh. Jadi rumusnya setiap orang itu pengen selamat. Keselamatan itu tidak bisa tidak kecuali dengan amal yang soleh. Kesolehan itu adalah munculnya dari akhlak yang baik. Maka kaidahnya adalah orang yang selamat itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Di mana-mana orang yang baik itu selamat. Tapi angel Pak dadi wong apik. Sing paling angel iku dadi wong apik. Sampai Nabi Quran diturunkan itu untuk menciptakan manusia menjadi manusia baik. Itu saja. Kayak Donald Trump. Masya Allah. Ini Kang Duki. Jadi semua itu muaranya kepada akhlakul hasan. Seorang pencuri kalau sudah membiasakan mencuri, sulit untuk tidak mencuri. Ya sampean itu sudah biasa ngaji, itu sangat sulit untuk tidak ngaji setiap malam Rebo. Sing biasa ngaji. Sing biasa ngaji. Tapi sing biasa orang ngaji yo abot. Apa meneh dikai udan. Falyatafaqqad kullu abdin sifatahu wa akhlaqahu. Maka sudah seharusnya setiap hamba itu menyuwungkan, nyuwungake apa? Umah iki nek kosong iki jenenge apa? Suwung. Bahasa Indonesiane apa to, Jri? Mengkosongkan, istilah ngono kan. Mentiadakan sifat-sifatnya dan akhlak-akhlaknya seseorang itu jika pengen selamat. Jadi kalau pengen selamat, sudah selayaknya akhlak-akhlak yang jelek itu harus mampu dikosongkan dari diri. Nek pengen selamat.
Wal yastaghil bi'ilaji wahidin, dan hendaknya kita ini adalah menyibukkan diri untuk pengobatan dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit dari satu penyakit ke penyakit yang lain. Karena di dalam diri kita itu terdapat sekian banyak penyakit. Penyakit tok awake dhewe iki, Pak. Nek cara ditropong iki lah, ketika jiwa kita itu adalah sumber dari segala macam penyakit, maka langkahnya itu adalah diobati dulu. Percuma sampean punya ruangan, ruangannya kotor, kemudian dihias, maka hiasannya itu tidak akan indah. Jadi langkahnya adalah ruangan itu perlu dibersihkan dulu, setelah bersih baru dihias. Jadi akhlak-akhlak yang jelek yang ada pada diri kita itu harus dikeluarkan dulu, baru dimasukkan kepada akhlak yang baik. Itu yang disebut dengan tazkiyah, itu adalah pembersihan. Takhliyah itu adalah penghiasan. Jadi langkahnya itu tazkiyah dulu, pembersihan jiwa, baru setelah bersih namanya takhliyatun nufus, menghiasi jiwanya atau menghiasi hatinya. Tapi selama jiwanya kosong, mohon maaf, jiwanya kotor, dihiasi sulit. Percuma sampean punya mobil Alphard tapi ruangannya isinya rongsokan. Harusnya itu rongsokannya dikeluarin dulu, dibersihkan ruangannya itu, baru kemudian dimasukkan mobil Alphard. Jadi bangunan semegah apapun, kalau kotor, itu tidak akan pernah menarik. Bagaimana kita akan menarik perhatian Allah, wong hatine kotor. Jadi sesama kotor nggak usah saling niki mong. Jadi jangan pernah kita mengatakan begini, bahwa kita ini masih selamat itu karena kita punya amal. Tidak. Karena rahmat Gusti Allah. Seandainya Allah tidak memberikan rahmat, kita tidak akan mungkin selamat. Dan tidak diberi umur sampai hari ini. Wong didelok usahane, amale, yo isine elek kabeh. Ngaji pisan kala mangkat yo turu. Iku nek ora rahmate Gusti Allah pajri. Masya Allah. Memang kita tidak akan mungkin bisa menjangkau rahmate Allah. Amal apapun yang kita lakukan itu sulit untuk menjangkau rahmate Allah. Tapi yakinlah rahmatnya Allah itu bisa menjangkau siapapun. Oke? Maka teman yang paling baik itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang enek konco sing kaya Gusti Allah. Mulane karo Gusti Allah ki dianggap konco wae lho ya. Kenapa dikatakan teman terbaik? Sebab sekalipun kita penuh kemaksiatan, penuh kedurhakaan, selalu ditutupi sama Allah. Padahal awake dhewe nek koncoan, kadang koncone iki berbuat sesuatu kadang-kadang diceritakake. Nek Gusti Allah seandainya aib kita itu dibuka, hancur awake dhewe. Jadi selama ini kenapa kita masih terasa terhormat ngarepane sampeyan? Sebab ditutupi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek ora ditutupi, maka teman yang terbaik itu adalah Allah. Ojo koncoan karo Samsul, jeri. Nek koncoan karo Samsul lagi penak tong kok nek kangelan kok diceritaken nang kowe jering kok jering. Iki. Wal yastaghil bi'ilaji wahidin, maka hendaknya engkau sibukkan dengan mengobati satu persatu penyakit.
Jadi di dalam jiwa kita itu banyak sekian penyakit, itu nggak bisa langsung dibasmi semuanya, ya harus satu-satu. Dan itu temponya nggak sebulan rong wulan, Pak. Orang rong tahun telung tahun. Ila yaumil ngurek. Sampai kita itu menemui ajal, itulah batas akhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira pas kita lagi ketemu sama Allah, lagi memperbaiki diri, Pak. Allahumma amin. Iki Sul, makanya ojo, wah aku masih nom, akeh wong nom mati Sul. Fiha ala tartib, disitulah maka kemudian akan berusaha untuk ditartibkan, artinya cara pengobatan satu per satu, tergantung penyakit yang dominan dalam diri kita itu apa, itu yang pertama kali harus diatasi. Fanas'alullaha al-karima ayyaj'alana minal muttaqin, maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dermawan untuk menjadikan kami mudah-mudahan bagian dari orang-orang yang takwa. Allahumma amin. Kalau bukan bagiannya, paling tidak bersama orang takwa. Ya potongannya kita itu kalau bagian kayaknya apa? Maka usaha kita sekalipun kita bukan orang takwa, tapi selalu bersama dengan orang takwa. Mula neng sing sering neng masjid takwa. Paham? Jadi sing sering neng masjid takwa. Ojo ning babul khair wae, sing sering neng masjid takwa. Nek pengen dadi wong takwa. Tadi tak ulangi, kalau pengen jadi orang takwa sing sering neng masjid takwa. Tapi orang yang di masjid takwa itu belum tentu jadi muttaqin. Karena takwa itu adalah kata kerja. Maka sebuah kata kerja itu harus dijalankan untuk sampai kepada muttaqin. Mulane sampean sering sholat neng masjid al-muttaqin. Kau maning gone polos iki ning belakangan ning gone Yuni kayak biyen iki. Aja jeneng takwa wae neng muttaqin. Nah iki guyon iki, kok pikir sampe ning takwa wae, aja salat ing babul khair bahmu iku. Lah, penjelasannya caranya gimana? Satu, ini mulai masuk kepada bab di mana kita itu harus mengetahui tentang aib, penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi sebelum saya ngaji, nih sampean tersinggung, berarti ini penyakitnya siap mawon, mau dilanjut diobati atau selesai ngaji nih. Karena yang namanya dokter itu harus ngomong langsung, Pak. Kalau dulu dokter itu pakainya isyarah, yang diajak ngomong itu adalah keluarga pasien. Sekarang tidak, langsung kepada pasiennya. Jadi terserah mau modar, mau apa, pokoknya ngomong apa anak. Dulu itu kan kalau membicarakan penyakit itu kan keluarga pasien yang dipanggil. Nah, sekarang ini modelnya terang-terangan, Pak. Suka nggak suka, itulah yang diderita. Tapi kalau kita pengen sembuh, maka langkahnya adalah siap untuk mendengarkan dokter dan siap untuk mendengarkan saran-sarannya. Jadi wong ngaji niku mboten angsal tersinggungan aslinya, karena dalam pengobatan. Jadi kayak niki dibahas iki kayak ini penyakitan kabeh. Mulane kados niku langsung diloncat wae. Sebab ketika dibahas kaya-kayane kok. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh kita. Yo, kita ya sakit, bapak-bapak ya jawab, bapak-bapak ya
sakit, ibu-ibu ya sakit, sesama lagi sakit nggak usah saling. Bayanu torik alladzi ya'rifu bihi al-insanu uyuba nafsihi. Penjelasan tentang tata cara manusia mengetahui penyakitnya. Mulai kan bab penyakit iki. Enak apa orang penyakit? Yang enak itu sebenarnya sehatnya apa daging kambingnya? Jawab. Yang enak itu sehatnya apa daging kambingnya? Jadi daging kambing enak enggak? Enak. Sehat? Enak. Maka enak ketemu enak ya tambah enak. Jadi hakikatnya yang enak itu sehat apa dagingnya? Sehat. Ya, alhamdulillah sampai masih sehat toh. Kenapa ngeluh terus? Padahal nikmat yang paling besar itu adalah sehat. Sampean niku nikmati luar biasa. Arep turu ora usah nginum obat. Tangi turu ndak usah ditempelin alat. Coba bayangkan kalau sampean di rumah sakit. Mau tidur saja harus dikasih obat. Nanti bangun tidur sudah ditempeli alat. Sul ngeluh bae wong urip. Bayangkan Sul seandainya kamu jadi pajri. Ya janganlah ngeluh terus, Masya Allah. Maka kita yang masih diberi kesempatan, alhamdulillah. Kenapa sih kita kurang bersyukur? Karena kita selalu melihat nikmat yang ada pada orang lain, tapi lupa terhadap nikmat yang ada pada diri sendiri. Jadi delenge wong wae tidak pernah melihat nikmat yang ada pada diri sendiri. Akibatnya sering terjadi hasud. Wisro masih diparingi sehat wis alhamdulillah. I'lam annallaha azza wa jalla idza arada bi'abdin khairan basyarahu bi'uyubi nafsihi. Ketahuilah wahai orang babul khair, ketika Allah menghendaki kamu menjadi orang baik, maka Allah akan memperlihatkan jenis penyakit-penyakit atau aib-aib yang ada pada diri kamu. Ada kalanya melalui orang lain. Jadi Allah itu ketika menginginkan hambanya baik, maka Allah akan memperlihatkan jenis-jenis penyakit yang diderita oleh hamba. Jadi ketika dokter itu adalah menginginkan Anda sehat, dia tidak akan pernah menyembunyikan jenis penyakit yang diderita oleh kamu. Oke? Jadi kalau dokter menginginkan Anda sehat, maka dokter akan menceritakan jenis penyakit yang kamu derita. Dan dokter tidak mungkin menyembunyikan jenis penyakit yang kamu derita. Jadi Allah itu kalau sudah senang karo manusia, maka Allah akan memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri manusia itu. Siap? Sampean diomong, sampean goblok, sampean terima eleh. Pengen nggak menjadi orang baik? Pengen kan? Lah, maka ketika manusia itu dikehendaki oleh Allah itu adalah baik, dia akan memperlihatkan kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau Anda itu dikritik sama orang, itu harusnya matur syukur. Bila perlu malah dibayar.
Terus suwun nggih, sampean hanya sampean sing wani ngritik kula. Iki abot, Pak. Pamane kelas kiai ku dikritik ku gak kebiasaan ora trimo. Sing kritik rombongane Samsul neh. Paling yang ngomong ki kinter apa Sul? Biasanya kayak ngono Sul. Ada orang punya duit yang kritik orang nggak punya duit, marah nggak? Iya. Sampai niku sebenarnya pelit, Pak. Marah nggak? Memang pengen dadi wong apik ku memang angel Pak Jeri. Faman kanat basiratuhu nafidah, faman kanat basiratuhu nafidatan lam takhaf alaihi uyubahu. Maka siapapun yang mempunyai basiroh, mata hati, siapapun yang basirohnya, mata hatinya itu adalah jangkauannya itu sangat, maka dia akan mengetahui. Dan ketika itu dia tidak pernah takut untuk dikorek kekurangannya. Jadi intinya wong waras itu adalah orang yang tidak pernah takut dengan cacian dan makian. Nek masih gila sama pujian, itu jenenge hamba amatiran. Durung dadi hamba yang sesungguhnya. Maka menjadi hamba yang sesungguhnya itu adalah antara cacian dengan pujian itu sama dihadapi. Angel, Pak. Wis tutup ngajine karena anak MBG. Oke, dan sampai titik niki yo. Fa idza arafa al-uyub amkanahu al-ilaj. Kenapa Allah Ta'ala memperlihatkan kekurangannya? Karena ketika dia sudah tahu kekurangannya, ada kemungkinan dia mengobatinya. Jadi kalau ada orang periksa kepada dokter, setelah dokter itu adalah memberitahu tentang penyakitnya, maka punya kemungkinan untuk berobat. Tapi kan ketika dokter itu tidak memberi tahu tentang penyakitnya, yo enak-enak wae dipikirnya sehat. Padahal balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika dikasih tahu, kenapa? Tujuannya itu supaya manusia itu memungkinkan untuk berobat. Walakinna aktsarul khalqi, tetapi kebanyakan manusia jahilun bi anfusihim. Kebanyakan manusia itu adalah bodoh tentang kekurangan yang ada pada dirinya. Nganggep ini dhewe paling sempurna wae. Padahal yang namanya manusia itu banyak sekali kekurangannya. Enggak ada manusia yang sempurna. Paham? Seluruh manusia itu mempunyai kekurangan. Tapi rata-rata di samping manusia itu mempunyai kekurangan, dia menganggap dirinya paling sempurna. Apa letak dirinya dianggap paling sempurna? Mudah marah, mudah emosi ketika disinggung. Kulo kok yakin kayak gini Jokowi ki wali, Pak. Meneng wae. Wali cahaya iki asin. Wali ku ora mesti wiridan sul, kelakuan langsung. Lan hati-hati sampeyan ojo musuhi wali. Balik ning awake dhewe. Iki wali sing asli Pak Jiman. Walakinna aktsarul khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim. Kebanyakan dari kita ini itu bodoh tentang penyakit yang diderita. Ngertine sehat wae, ngertine iman, ngertine sudah waras iman kita itu, padahal ketika diobati alhamdulillah isine penyakit.
Jadi sholat kita ini, iman kita ini kalau diperiksa, nggak tahu. Layah ya walayamut apa. Ya mending kalau punya kadar, walaupun sekarat. Kalau Kanjeng Nabi kan sekitar 24 karat. Kalau kita ini kalau sekarat ini bertahan aja udah. Alhamdulillah, Sol. Ini Kang Sirot aja macam-macam sing sekarat-sekarat iki lho. Mulane butuh diimpus. Sebab yang sekarat-sekarat ini kalau nggak diimpus, yaro ahaduhum al-qadha fi aini akhi wala yaro al-jad'a fi aini nafsi. Maka kita ini seringkali mampu melihat kekurangan yang ada pada orang lain walaupun kecil, tetapi kekurangan yang ada pada diri kita itu tidak pernah kita lihat. Mulane ngene istilah semut di seberang sana kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Artinya kekurangan-kekurangan yang dimiliki sama orang lain, kamu mampu menceritakannya, namun kekurangan yang ada pada diri kita sekalipun besar, kita menganggap tidak punya kekurangan. Ini penyakit. Nek kongkon metani wong iku iso. Neraka. Bid'ah iso. Musyrik ngertine dhewek paling tauhid, bareng diperiksa ternyata bibite musyrik. Jadi sesama masih musyrik nggak usah saling. Faman aroda ayya'rifa uyuban nafsih, maka siapapun yang pengen mengetahui tentang kekurangan yang ada pada dirinya, maka mau tidak mau harus melalui 4 cara. 4 cara inilah cara untuk mengetahui kekurangan kita. Catat pajre. Nah, jika yang ini angel, jiri-jiri macam-macam. Al-awal ayyajlisa baina yaday syekh. Yang pertama, langkah yang harus kamu lakukan itu adalah selalu berada di hadapan guru. Tapi yang asli benar-benar syekh. Syekh di sini itu adalah yang tahu jenis penyakit yang ada di dalam hati kamu. Karena guru ini pernah pengalaman dua penyakit, makanya meroh. Mulanya syaratnya jadi guru kudu akeh pengalaman, di antaranya dia pernah menderita penyakit yang diderita oleh pasien. Tapi rata-rata dokter nggak kayak ngono. Syekh syaratnya kayak ngono. Mulanya rata-rata orang-orang yang jadi mursyid itu pernah mengalami nasib yang sama. Sampai dibaca aja dalam kitab-kitab tentang masalah thariqah. Itu rata-rata yang namanya Yazid Al-Bustami dan sebagainya. Itu mereka pernah mengalami penyakit-penyakit yang kayak begitu. Makanya ketika punya murid tahu cara mengatasinya. Lah sing jadi masalah kan dokter nggak pernah kena penyakit jantung suruh ngatasi jantung. Jadi syaratnya saya tidak seperti dokter, harus pengalaman dulu. Kalau dokter kan nggak usah pengalaman. Kalau dokter itu pengalamannya di pengobatan, bukan pengalaman dalam pribadinya. Apakah dokter itu pernah mengalami penyakit yang diderita oleh pasien? Tidak. Tapi syekh ikudu. Maka pengalaman-pengalaman yang ada dalam dirinya syekh inilah yang akan menjadi sarana untuk pengobatan muridnya. Karena guru niki kudu duwe pengalaman. Aja pengalamane ning tongkrong wae sul. Iki kok sampai dan tidak bisa yang namanya guru hanya bersandarkan kepada tulisan saja seperti ngaji-ngaji kayak begini, dia harus praktek langsung. Bagaimana yang namanya dia itu pernah mengalami penderitaan,
pernah mengalami pengembaraan, itu harus ditempa. Sampean senenge teko rono-rono di rotong-rotong, di salaman diciumi, kapan kamu akan merasakan rendah hinanya kamu? Ngertine mal mulia wae. Ya cerik. Muttali'un ala khafayatil afat. Guru ini mengetahui tentang khofayatul afat, yaitu adalah merupakan kesamaran-kesamaran yang merusak di dalam diri kamu. Di sini bukan masalah indera keenam, soul, mata batin itu nggak sama dengan indera keenam. Kalau indera keenam kan yang diketahui itu kan jenis makhluk halus. Kalau mata hati itu yang diketahui jenis penyakit, kayak pelit, sombong, itu jenenge mata hati. Maka sampean ngertine nek wong duwe mata batin berarti ngerti ati mbahmu iku. Perlu dibedakno. Jadi mata batin dengan mata hati itu beda. Kalau mata batin itu hanya mengetahui jenis makhluk-makhluk yang halus yang tidak kasat mata. Tetapi kalau mata hati itu adalah bukan mengetahui makhluk halus, tapi mengetahui jenis-jenis penyakit yang diderita oleh manusia. Oke? Jadi sampean duwe mata hati apa mata batin? Elah, keloro-lorone orang duwe kabeh. Wayat ba'u isyaratahu fi mujahadati. Kemudian seorang murid ini harus mengikuti isyarah tentang mujahadah. Jadi apa saja yang diisyaratkan oleh gurunya itu harus diikuti. Dulu itu misalkan Syekhinal Kiram Simbahya Abdul Karim, itu ketika beliau bawa padi dari Magelang sampai ke Madura, kemudian isyarahnya Mbah Yai Khalil itu mengatakan, Rim, itu padinya untuk ayam saya saja, kamu makan dedaunan, buah, mengkudu, daun. Itu isyarah untuk riyadhah. Nek cara sampean misalkan teko karo aku, bawa beras, kene berasnya Kang, nggo pakan ayam kula mawon, sampean iki mangane mangan katul wae. Ya paling ya kula dapat cibiran. Wah, dasar kiai. Masya Allah. Wa hadza sa'nul murid ma'a syaikhihi wa tilmid ma'a ustadihi. Inilah keadaan syekh beserta muridnya atau ustadz beserta gurunya. Jadi nggak boleh pisah dulu sama guru. Kalau dalam taraf pengobatan, dalam pengawasan, itu nggak boleh berpisah dengan gurunya. Selalu mengikuti guru. Kadang-kadang para pengobatan langsung misah karo guru lah yo. Makanya kemudian ulama-ulama zaman dahulu itu buat padepokan untuk pengobatan. Namanya suluk. Sehingga dalam ilmu-ilmu thariqah itu demikian itu Kang Duki. Ada padepokan nanti dikirnya begini, begini, begini. Itu dalam rangka untuk pengobatan. Siapa porong sampean ngaji koyong ini iki. Jadi wong thariqahan itu sebenarnya harus ngaji bab-bab kayak begini dulu. Jangan langsung mengambil paciman. Fayu'arrifuhu ustaduhu wa syaikhuhu uyuba nafsi. Setelah demikian itu, maka seorang guru itu mengharuskan dirinya untuk menceritakan tentang penyakit yang diderita oleh muridnya.
Jadi murid yang datang kepada syekh itu penyakitnya nggak sama, maka cara pengobatannya juga nggak sama. Yazid Al-Bustami itu punya murid, muridnya itu anaknya raja. Selama belajar sekitar 20 tahun, itu anak raja itu selalu dimuliakan terus sama yang lain, karena ngerti itu anaknya raja, makanya setiap hari dimuliakan terus. Lama kelamaan angkuhnya, sombongnya itu tidak turun-turun, malah semakin menjadi merasa paling mulia. Maka lama kelamaan murid ini tanya kepada Yazid Al-Bustami, mengapa penyakit saya kok tidak hilang-hilang? Nenek, kalau kamu pengen hilang, siap enggak kamu ini? Siap. Diperintahkan, besok kamu ke pasar, tapi tolong pakaian kemewahan kamu, jabatan kamu sebagai putra mahkota harus kamu hilangkan. Pakailah dengan pakaian yang compang-camping sambil bawa karung ke pasar. Begitu keluar, dia bawa pakaian compang-camping, itu udah mulai orang menilai, kayak anak raja wis mulai edan kayak. Tahan apa ora? Angel, Pak. Itulah untuk menghancurkan keangkuhan dan kesombongan merasa mulia di hadapan orang lain. Mulane yang penting nek wong wis rasa mulia iku sering neng pasar. Kadang-kadang pasar dikindili karo santrine terus. Nggawa dewek, dipanggul dewek, belanja dewek, itu baru keren. Untuk melatih kalau diri kamu itu bukan siapa. Bila perlu tuku rempah 5.000, seberapa dan sebagainya. Ya percuma kalau sampean misalkan pamannya jadi kiai ke pasar, kemudian diikuti sama santrinya yang bawa santri, sampean tinggal nuduh-nuduh ya ora ilang. Jadi pengen dadi wong apik iki. Wa hadza qad azza fi hadza zaman. Yang jalan yang pertama ini Kang Duki, buruk yang demikian itu sudah langka. Qad azza, benar-benar sudah langka dalam zaman sekarang. Jadi golek guru sing duwe basiroh, sing ngerti jenis penyakit murid, angel neng zaman saiki. Eneng enggak Pak? Masih ada enggak? Masih, cuma langka, barangnya wis langka. Jadi barang langka ini ada enggak? Jawab, masih ada enggak? Masih, cuma dirahasiakan. Dia akan ditemui oleh orang-orang yang benar-benar pengen tahu. Maka dengan sendirinya nanti Allah akan menunjukkan. Jadi syekh, guru yang mempunyai basiro di zaman sekarang, kata Imam Ghazali, zaman Imam Ghazali faqad azza, benar-benar sudah jarang, nggak ada, langka. Apalagi zaman 2002. Di masa Imam Ghazali niku sekitar 450 lahir. Beliau wafat itu tahun 500. Karena umur 505. Karena umur beliau itu cuma 55 tahun. Itu saja sudah dibilang faqad azza, langka, jarang. Antara murid dengan syekh yang selalu bersama, dan guru itu adalah selalu memberikan arahan tentang penyakit yang diderita. Apalagi sekarang tahun 1440, ora dikatakan langka neh. Jadi di atas langka itu apa? Di atas langka itu apa? Barang antik. Makanya orang bener itu ibarat seperti barang antik.
Karena barang antik mbah itu nggak bisa dipajang. Semakin dipajang ora energone. Dan barang antik itu mesti disembunyikan. Jangan-jangan sampai sebenarnya barang antik, jangan-jangan. Ini barang antik kok ditampil-tampilake malah ora payu Mas sampean. Jadi wali itu kalau sudah menjadi barang antik itu ya nggak mau ditampilkan, itu nggak mau. Maka kelihatannya ya orang-orang biasa saja, dia tidak mau menampilkan, apalagi misalkan memunculkan karomah, wali pekok. Ini wujudnya di zaman sekarang sangat-sangat antik. Kalau toh ada, bukan lagi 1001, tapi 1.000.001. Kalau dulu itu bandingannya 1.001, sekarang 1.000.001. Masihkah ada guru yang mengetahui tentang jenis penyakit murid? Rata-rata sekarang ini orang bertoriko langsung orang pengobatan, langsung dikira, yo angel. Padahal yang namanya mursyid itu harus tahu kadar penyakit yang diderita oleh murid. Nah sekarang misalkan ada orang periksa sama dokter, suruh minum obatnya saja tapi tidak pernah tahu jenis penyakitnya, kan ngawur. Yang minum bodrek wae lho Kang. Maka kata Imam Ghazali, fakot aja. Aja di sini itu maknanya bukan sungguh mulia, jarang. Nah, kata-kata bahasa Arab ini luar biasa. Asani yang kedua adalah makan MBG. Ini jalan yang pertama kalau kita pengen sembuh dari penyakit hati, maka yang harus kamu ketahui itu adalah cari guru yang bisa mengetahui jenis penyakit kamu. Kamu siap diomong apa wae? Siap. Nek ora siap ora usah cari guru. Wis ngaji kaya ngene wae lah. Wis karuan enek kopine ne. MBG ne. Nek ngaji karo sing sesungguhnya ora kaya ngene, Pak. Kampleng tenanan. Siap. Siap. Jawab siap. Pengen dadi wong bener apa ora? Aja pengen tok. Karena yang namanya pengen itu harus ada pelaksanaan. Selama sampean cuma pengen-pengen tok ya ora. Jadi saya pengen haji tapi ora pernah daftar. Ya ilah yomil ngurek juga. Harus ada, di samping ada keinginan juga harus ada usaha dong. Oke? Nah, lama-kelamaan juga nanti diundang. Nah sekarang pengen haji tapi daftar ora, yo angel ro. Maka ini langkah yang pertama yang harus dilalui oleh kita agar penyakitnya sembuh, yaitu adalah harus mencari guru yang benar-benar mengetahui tentang jenis penyakit yang kita derita. Dan guru itu namanya adalah basiratun nafidah, yang mempunyai mata hati yang tembus sehingga mampu mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh kita. Nah iki jenenge pengobatan goro-goroan yang malam Rebo, makanya ora dadi-dadi. Wong gurune yo kaya ngene. Wis pokoknya penting mangkat wae lah, kok pantes-pantes lah ya. 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 Enggak, sampean iki yo kita ini ya daripada nganggur neng omah. Lihat enggak sampean diobati? Niat boten diobati. Allah, abot Pak. Abot. Kok malam Rebo akan datang aja belum tentu Samsul mangkat menehi. Ini yang berapa? Ini yang berapa? Yang pertama. Langkahnya untuk diketahui jenis penyakit yang diderita oleh kita itu harus mempunyai guru yang handal.
Guru yang berpengalaman. Kenapa gurunya itu adalah mengetahui? Karena dia pernah mengalami nasib yang sama seperti kamu. Pernah terjebak dalam kemusyrikan, pernah terjebak dalam kekaguman, pernah terjebak dalam kesombongan dan sebagainya. Inilah yang nanti akan menjadi obat yang akan ditawarkan kepada kamu. Mulane syaratnya guru niku harus akeh pengembaraan nih, bukan hanya sebatas ilmunya saja, namun pengalamannya juga harus banyak. Karena yang menentukan itu adalah bukan ilmunya nanti Pak Jinas, pengalaman-pengalamannya itulah. Karena setiap tempat, setiap makom itu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, yang namanya orang murid itu kan makomnya akan berbeda. Beda. Makomnya di makom apa? Artinya sampean makam. Kalau makam itu tempat kuburan ke jenenge makam. Makom itu adalah panggonan. Tempat orang menuju kepada Allah. Namanya makom. Jadi makomnya kita di mana? Sampai tahu nggak makomnya yang ngendi? Ah ya angel. Wong arep nuju maring Gusti Allah kok ora ngerti? Makom kita itu di mana? Makom kita itu adalah satu pada makom tabi. Namanya makom ngikut. Jenenge wong iku terus kena reweh. Asal sing diikuti bener jalan no. Kecuali sing diikuti iya, ngono. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Ternyata angel ya Pak, pengen dadi wong bener. Ngerti nih Pak Imam paling newis muter tasbih teko maring Gusti Allah. Masya Allah. Jamal, Pak Jamal ngajine sing gampang-gampang wae lho, sing berpahala sekian kaya-kayane. Ini nanti langkah yang kedua, yang memungkinkan nanti itu langkah yang keempat, Pak. Yang bisa dilalui sama kita itu. Ayyukhalito annas fakullu ma ra'ahu madmuman fima bainal khalqi fayutolib nafsahu. Pokoknya ngene, kalau nurut wong sampean ki elek, nurut wong kok penilaiannya sampean iki elek, segera diobati. Malah sekali-kali lho, sira takon karo wong, kita iki apik apa ora sih sebenarnya menurut ciri. Sekali-kali lho ngomong kaya ngono lho. Enggak menurut sampean nilai sejujur-jujure kali lho. Aku iki jane iki apik apa ora menurut sampean? Bisa kaya ngono. Bisa kaya ngono. Eneng enggak wong sugih iki, wong biarkan wong sugih. Coba Pak, nilai aku. Menurut sampean aku iki piye? Tenane. Atau misalkan orang alim. Enggak Pak, menurut sampean saya ini gimana? Jadi sering-seringlah Anda itu menyuruh orang lain untuk menilai. Jangan orang lainnya yang menilai, tapi Anda sendiri yang minta. Kalau orang lain menilai kan biasanya yang burine sampean. Orang krungu kan? Nah sekarang langsung langsungan. Nek kuat yo tahan, orang kuat tampak sekalian. Masa kan penak Sul. Kalau kuat ya tahan, kalau nggak kuat Masya Allah. Jadi nanti kita akan simak pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan para jamaah kita ini yang mau berangkat ibadah haji selalu diberikan kesehatan. Allahumma. Karena beberapa hari lagi, berapa hari lagi Pak Haji yang 30. Semoga selalu sehat walafiat. Karena langkah yang pertama untuk berangkat ke sana itu sehat walafiat. Semoga jamaah-jamaah kita ini khususnya yang hadir di pengajian-pengajian kita ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada pelaksanaan rukun dan wajibnya haji.
Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan serta kesehatan lahir dan batin dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita-kita ini, kalau saya udah berangkat, yang belum ini mudah-mudahan kena kesawaban lah. Jangan lagi-lagi Haji Marno Bu Haji Teti. Makanya Pak Haji doakan mereka-mereka yang belum berangkat supaya bisa berangkat. Tapi tolong daftar. Mau pengen mangkat tapi kadang-kadang mau metro ini kadang-kadang aneh, mau pengen mangkat tapi ora daftar. Yes, itu saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nanti malam Senin kita akan melanjutkan dzikir rutin kita itu setiap malam Senin. Terus sementara nanti nunggu pengumuman dari Kang Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada kawan-kawan jamaah bahwasannya untuk besok hari Rabu malam Kamis kita ngaji di Masjid Al-Aqsa di 15 Kauman Kota Metro, dan untuk itu kita semua yang hadir pada malam hari ini dimohon kehadirannya. Dan untuk kegiatan zikir dan sholawat hari Minggu malam Senin sebagai pembukaan, tentu saja supaya nanti dapat diinformasikan kepada kawan-kawan jamaah yang lain yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa hadir, insya Allah bertempat di Masjid Babul Khair. Jadi untuk perdana sementara kita bertempat di Masjid Babul Khair, dan untuk Minggu malam Senin berikutnya setelah dari Masjid Babul Khair kami minta untuk dapat bersiap-siap panitia Masjid Darul Ulum di 15 Kauman. Jadi setelah dari Masjid Babul Khair, insya Allah kita ke Masjid Darul Ulum. Dan untuk kawan-kawan semua seperti biasa, supaya menyehatkan dan mencerdaskan kita semua, seperti pesannya Bapak Prabowo malam ini, untuk tidak dapat kami mohon untuk tidak langsung pulang, untuk dapat menikmati MBG yang telah diberikan kepada kawan-kawan semua. Saya rasa itu saja informasi dari kami. Nanti bapak-bapak bersalaman terlebih dahulu, dan ibu-ibu silahkan langsung menuju ke meja prasmanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah
Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo Bapak-bapak silakan. Mas Imam punya Pak Yai di Pak sini.